Selamat pagi Pak Irwan. Pagi Ibu. Terima kasih Pak Irwan atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan wawancara kepada Pak Irwan terkait tugas CDP saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini Pak Irwan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Irwan ya. Selebihnya nanti Pak Irwan untuk menjawab. Untuk yang pertama Pak, selama ini bagaimana cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan kasus dilema etika ataupun kasus berjalan moral Pak? Terima kasih Bu Tari. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi itu bisa tergolong dilema etika ataupun berjalan moral, biasanya itu langsung menggunakan segitiga restitusi. Dalam ketika mendapatkan kasus orang yang sedang mengalami kasus tersebut, biasanya saya panggil, kemudian saya ajak diskusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi dari situ kita bisa lihat apakah ini termasuk bujukan moral ataupun dilema etika seperti itu. Oke, jadi menggunakan segitiga restitusi Pak. Ya. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua-duanya itu sebenarnya benar Pak, satunya benar, kemudian yang kedua juga benar. Tapi kadang itu mengandung nilai kebajikan juga, tapi kadang bertentangan Pak. Bagaimana itu? Kalau dalam mengambil keputusan biasanya apalagi sama-sama benar dan mengandung kebajikan, biasanya itu saya lebih condong mengandung kebajikan yang lebih bermanfaat bagi guru ataupun peserta didik itu sendiri ketika terjadi kasus-kasus seperti itu. Kemudian dalam pengambil keputusan juga biasanya saya melakukan diskusi. Jadi mengambil manfaat yang Ya, lebih banyak Pak ya. ya. Terus selanjutnya Pak, kemudian langkah-langkah seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan yang mengandung dilema etika? Yang pertama seperti di awal tadi, mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang saya hadapi. Kemudian yang kedua biasanya berkomunikasi dan berdiskusi dengan guru-guru senior ataupun wakil kepala sekolah sebelum saya menentukan keputusan dalam kasus yang saya hadapi. Berarti diantaranya ada yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya itu seperti apa. Benar. Yang kedua nanti berkolaborasi dengan semua pihak ya. Jadi keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang paling bijaksana. Ya. Kemudian Pak, dalam mengambil sebuah keputusan kita kan mengenal 3 prinsip pengambilan keputusan ya, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Di antara 3 prinsip ini Pak, mana yang sering Bapak gunakan dan menurut Bapak yang paling efektif itu yang mana? Yang ketiga itu berpikir dengan rasa peduli. Itu biasanya lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi. Jadi Bapak lebih care based thinking Pak ya, atau berbasis rasa peduli begitu Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam Bapak mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika itu Pak? Sebenarnya kalau di dilema etika itu tantangannya itu sudah jelas ya. Dilema etika itu 2 pilihan antara benar sama benar, kemudian kita lebih memilih lebih bijaksana yang mana. Dalam pengambilan keputusan biasanya itu dilemanya di situ tantangannya, lebih memilih keputusan mana yang tepat atau tidak dan mana yang lebih banyak manfaat bagi guru dan peserta didik seperti itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu atau punya waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah dilema etika ini, atau Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu Pak ketika terjadi kasus dilema etika? Kemudian prosedurnya bagaimana Pak? Kalau untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini kita tidak bisa langsung mengambil keputusan pada saat itu juga. Dilema etika ini banyak hal yang harus kita pikirkan, harus kita selesaikan. Kita pun harus berkolaborasi dengan guru-guru senior. Biasanya itu terjadwal, ada waktunya, tidak bisa langsung diselesaikan pada saat itu juga, pada saat menyelesaikan kasus yang ada unsur dilema etika. Jadi kasus dilema etika ini tidak bisa langsung Mbak ya, karena butuh
kolaborasi dengan Ya. lain hal, kemudian juga mengidentifikasi Pak Ya, yang benar. tidak salah mengambil Keputusan. Kemudian Pak, apakah ada orang atau faktor yang selama ini mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan di kasus-kasus di Etika ini Pak? Ada karena kita berkolaborasi sudah pasti yang ke tempat kita berkolaborasi memberikan masukan, memberikan ide itu seperti guru senior, kemudian rekan kerja yang saya anggap berkompeten itu biasanya saya ajak berkolaborasi. Jadi kalau ditanya adakah orang yang mempermudah mengambil keputusan, ada pasti rekan kerja. Baik Pak ya, jadi ada memang perlu Pak ya seorang kepala sekolah itu perlu kolaborasi dengan orang lain Pak ya, agar keputusannya ini tepat. Tepat ya. Coba yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil, dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang bisa diambil itu yang pasti yang pertama dalam menentukan atau memutuskan mengambil keputusan pada dilema etika ini tidak bisa semata-merta sendirian. Yang kedua tidak bisa langsung dilaksanakan hari itu juga pada saat kasus itu terjadi. Kita harus butuh waktu yang lebih banyak, kita harus lebih butuh orang-orang untuk berkolaborasi agar keputusan kita ambil itu tepat dan tidak merugikan banyak orang. Mungkin itu saja Pak wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak Ya, Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk
Pancasila.